Oke, Ya. baik. Sekarang saya akan persilakan pada Mas Nanang yang mengajukan pertanyaan di chat room. Silakan Mas Nanang untuk menyalakan video dan mikrofon untuk bertanya pada Bapak Hasan Ashari selaku Wakil Dubes Inggris, Irlandia, dan IMO. Silakan Mas Nanang. Ini Mas Nanang ada di Ponorogo atau ada di Malang ini? Baik, saya bacakan. Sedih tentang pebulu tangkis Indonesia, kasus yang terjadi di All England. Namun, sudahlah pasti ada yang memperjuangkan. Bagaimana situasi All England sendiri? Bagaimana pula protokol kesehatan diterapkan? Bagaimana situasi lapangan? Apa semua juga ketat sesuai protokol? Bagaimana pula dengan penontonnya? Saya juga sedih, beberapa waktu lalu saya memenangkan lomba menulis di Kompasiana, hadiahnya ke Liverpool dan juga markasnya MU. Waktu itu sponsornya dari Danamon, namun karena masalah perizinan kantor tidak bisa memberikan izin lebih dari seminggu, akhirnya saya tidak bisa berangkat. Namun saya tetap diwajibkan membuat tulisan dengan tema yang sama. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kapan ya ada sponsor gratis lagi ke Inggris sebagai jurnalis? Silakan Bapak. Terima kasih Mas Nanang. Wah, sedih sekali ya udah ada kesempatan untuk ke Liverpool dan ke Manchester, tapi karena faktor perizinan tidak bisa ke sini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain Pak Nanang untuk bisa memenangkan sayembara dan ada lagi sponsor yang ke Inggris. Terkait dengan All England, dapat saya informasikan kita sebetulnya sudah berkomunikasi. Saya dibantu oleh Mas Hartio di sini dengan PBSI jauh sebelum pertandingan akan dimulai ya. Kita sudah bahkan waktu itu kita menanyakan ke panitia, boleh nggak dari KBRI itu kita nonton dengan protokol kesehatan untuk memberikan dukungan. Tapi memang keputusan dari panitia pertandingan atau turnamen ini digelar tanpa penonton. Jadi sebetulnya waktu itu kita sudah minta izin kepada panitia. Bahkan kita meminta izin untuk menjemput di bandara untuk memastikan semuanya berjalan dengan normal, dengan baik. Namun lagi-lagi panitia karena alasan protokol kesehatan, bahkan menjemput di bandara pun tidak dibolehkan. Jadi ini yang kita harus pahami, memang protokol kesehatan diberlakukan dengan ketat. Yang bisa kita lakukan hanya memberikan suplai logistik dalam bentuk makanan Indonesia. Siapa tahu teman-teman pemain bulu tangkis ini kangen dengan nasi goreng, ya, dengan kerupuk, karena lockdown ini restoran nggak buka ya, harusnya dengan delivery dan makanannya kebanyakan juga makanan Eropa. Kita sudah berinisiatif mengirimkan makanan kepada tim bulu tangkis. Dan itu waktu itu perkiraan kita semuanya akan berjalan smooth ya selama seminggu, namun tiba-tiba terjadi hal yang tidak kita inginkan. Di satu pesawat ternyata ada satu penderita COVID, sehingga semua yang naik pesawat tersebut harus dikarantina. Yang menjadi persoalan memang betul aturan sudah menyebutkan seperti itu, tapi pihak panitia tidak mewajibkan agar para pemain datang 10 hari sebelum pertandingan dimulai. Kalau misalnya diwajibkan, ya mereka datang 10 hari sebelum pertandingan, kalau misalnya ada kewajiban karantina 10 hari, mereka tidak dirugikan. Karena begitu selesai karantina, mereka bertanding. Ini yang menjadi masalah, perintah karantina muncul pada hari kelima setelah mereka tiba. Namun kita memastikan kesehatan para atlet ini tetap terjamin dengan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Kita sudah melakukan protes Mbak Gana ke berbagai pihak. Pak Desra sudah melebihi kewenangan beliau ya. Artinya dengan bahasa yang cukup keras, kalau kita bilang undiplomatic way gitu ya. Kita gimana bisa seperti ini? Kita itu merasa dirugikan. Kita berusaha menyuarakan, namun lagi-lagi karena ada berbagai persoalan juga di panitia, awalnya mereka juga belum bisa menjelaskan secara gamblang ya. Namun alhamdulillah akhirnya yang kita upayakan adalah memulangkan mereka segera mungkin ke Indonesia, tidak harus menunggu sampai dengan masa isolasi karantina 10 hari selesai. Dan ya yang bikin sedih, turnamen tetap berlangsung, Mbak Gana. Kemarin ketika saya Pak Dubes ke hotel tempat atlet menginap, kita juga nggak bisa ketemu dengan mereka karena mereka hanya ada di kamar ya. Hanya ada perwakilan mereka yang turun, ada 24 orang yang kemudian melambai-lambai dari jendela hotel. Kita memberikan dukungan kepada mereka dan kita upayakan. Dan insya Allah rencananya mereka akan kembali ke Indonesia besok hari Minggu. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu semua, semoga hasil tes PCR semua tim Indonesia hari ini keluar negatif sehingga mereka bisa kembali ke Indonesia. Jadi memang ini Pak ya.
Ya, situasinya memang seperti itu. Tidak ada yang senang dengan situasi ini. Ya, sangat menyedihkan. Panitia juga sudah meminta maaf karena memang ini aturan yang ada. Walaupun aturan ini kadang-kadang diterapkan secara apa ya? Yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa pemain Turki yang satu pesawat juga tidak langsung diskualifikasi. Nah, rupanya memang ada namanya juga sistem Agana. Kita ada mengisi form, kemudian form itu masuk ke sistem. Nah, ketika kirim emailnya kan sistem yang mengirim. Ada yang mungkin terkirimnya hari ini, ada yang kemudian 1 hari berikutnya. Yang terjadi di sini, yang Turki ini ya, mungkin dia juga tidak membuka email, sehingga tidak tahu notifikasi seperti itu. Karena memang notifikasinya by email. Jadi, tapi akhirnya pemain Turki itu juga dikeluarkan dari turnamen. Tapi yang ingin saya sampaikan, KBRI di bawah pimpinan Pak Dubes Desra sudah begadang 3 hari 3 malam ya. Karena kalau jam di sini jam 12 malam, di Indonesia itu jam 7 pagi. Kemudian wah yang pertanyaan itu datang ya dari wartawan, dari kantor, dari segala macam untuk mempertanyakan perkembangan. Jadi yakinlah sekarang yang paling penting adalah memastikan para pemain itu tetap sehat dan juga memastikan bahwa protes kita itu tersampaikan, bahwa harga diri kita sebagai orang Indonesia ya, kita juga ingin menyampaikan kita punya harga. Seperti itu, Pak Danang. Untuk pertanyaan dari Mas Nanang yang tentang beasiswa untuk jurnalis, Pak. Kalau beasiswa untuk pendidikan sudah biasa, untuk jurnalis bagaimana ini? Apakah ada yang ke Inggris nih? Ya, saya pikir banyak untuk jurnalis dan pintunya juga bermacam-macam. Pengalaman saya ketika saya ambil beasiswa di Australia dengan dana dari pemerintah Australia, ada wartawan juga yang ikut. Kemudian saya lihat juga yang sekarang mahasiswa kita di Inggris, ada yang background-nya dari ilmu komunikasi. Jadi silakan mungkin Mas Nanang bisa membuka website ya, Chevening yang dikelola oleh pemerintah Inggris maupun LPDP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Dan LPDP juga sangat fleksibel, tidak hanya pegawai negeri sipil yang mendapatkan beasiswa, tapi juga dari elemen lain yang bisa memberikan kontribusi termasuk dari jurnalis. Memang secara spesifik saya tidak bisa menyebutkan di sini, tapi biasanya mereka memberikan dan selalu berbeda-beda tiap tahun Mbak Gana, kadang-kadang prioritas yang tahun ini untuk bidang pertanian ya. Jadi banyak yang mereka yang background-nya pertanian, kemudian di bidang lain dan seterusnya. Namun tidak hanya akademisi, tidak hanya dosen yang bisa mendapatkan beasiswa. Ini mungkin perlu juga diketahui oleh teman-teman. Penulis pun bisa mendapatkan beasiswa. Kita tahu banyak penulis yang misalnya ada Oki Mandasari ya, dia penulis buku yang kalau nggak salah salah satu setting bukunya itu di Lombok juga ya, mengenai komunitas di sana dan dia mendapatkan beasiswa karena dia menjadi penulis. Jadi ini saya pikir kesempatan terbuka untuk siapa saja dari berbagai macam latar belakang. Nah, tuh Mas Nanang tuh, pintu beasiswa jurnalis ke Inggris masih terbuka lebar. Hanya harus tahu caranya di mana ya, harus rajin untuk mencari. Baik, kita langsung ke Mas Wikan Sunindyo. Mas Wikan ini dulu di Jerman, sekarang sudah kembali ke Indonesia. Silahkan dinyalakan videonya. Belum bisa? Oke, saya bacakan. Apakah BWF tidak ada antisipasi dalam menangani kasus COVID All England, misalnya mensyaratkan pesertanya untuk isolasi selama 10 hari sebelum pertandingan? Nanti mungkin akan disambung lagi oleh Mas Wikan kalau sudah mikrofonnya sudah dikutak-kutik lagi. Silahkan Pak Hasan. Terima kasih Mbak Gana. Mas Wikan ini adik kelas saya SMA sebetulnya. Jadi, dunia kecil Pak. Oh my God. Kalau mau nanya melalui WA pun saya jawab, tapi karena nanyanya mengenai komisioner, saya pikir juga jawabannya perlu diketahui oleh teman-teman yang lain. Jadi memang betul sekali di aturan yang disebutkan oleh panitia itu sudah ada warning bahwa ada kemungkinan bagi mereka siapapun yang datang ke turnamen All England ini, ada kemungkinan kalau misalnya mereka ada kontak dengan penderita COVID, mereka harus menjalani karantina selama 10 hari. Dan disebutkan juga yang namanya close contact ini, antara lain ada dalam satu pesawat yang sama. Even pesawatnya itu short flight ya, misalnya cuma dari Amsterdam ke Birmingham, yang less than 1 hour misalnya, tetap aja kalau misalnya satu pesawat itu dinyatakan sebagai close contact. Yang menjadi masalah, panitia tidak mewajibkan, seperti saya sampaikan tadi,
para pemain untuk datang 10 hari sebelum turnamen. Kalau mereka mewajibkan, masalah selesai. Ya, kalau misalnya mereka dari awal mewajibkan, turnamen dimulai tanggal 18, pemain harus datang paling telat tanggal 8 ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi mereka sudah bisa isolasi mandiri 10 hari, kemudian di hari ke-11 bisa mengikuti turnamen. Nah, persoalannya rupanya ini sudah dikomunikasikan, tapi tidak ada aturan yang mewajibkan para pemain datang 10 hari sebelum turnamen berlangsung. Jadi ketika tim Indonesia terkena kasus close contact ini, ya mereka kehilangan kesempatan untuk berlaga di turnamen. Dan ini sudah diprotes sangat keras oleh Pak Desra. Saya mendampingi beliau dalam berbagai pertemuan ya, dengan Kementerian Luar Negeri Inggris, kemudian dengan Dinas Kesehatan Inggris, kemudian juga dengan PBSI-nya Inggris sebagai panitia penyelenggara, dan juga dengan waktu itu Presiden WBF ya, BWF, Badminton World Federation, Paul Erik Hoyer Larsen. Itu juga Pak Desra menyampaikan secara gamblang concern kita. Dan memang kalau kita lihat ya, kita berbicara profesionalisme, tapi tentu saja tidak semua berjalan smooth, ada juga tetap loophole, ada kesalahan yang dibuat oleh panitia di sini, mereka tidak mewajibkan. Coba kalau mereka wajibkan, itu kan pemain Indonesia bisa datang lebih awal ya, 10 hari sebelumnya, jadi kalau terjadi sesuatu, mereka bisa melakukan isolasi terlebih dahulu. Mungkin ini ya jawaban ke Mas Wikan. Kalau masih belum puas, nanti bisa WA ke saya, Mas Wikan. Sudah cukup, Mas Wikan ya? Oke, nanti disambung lagi. Baik, saya akan ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Siti Asiah yang ada di Bonn, Jerman. Nah, dari Indonesia kita ke Jerman nih. Silakan Mbak Siti Asiah, dinyalakan. Bonn ini paling indah kalau bunganya mekar nih, yang pink tuh. Dibacakan aja, Mbak. Oh, dibacakan saja. Baik. Ya. Ini Mbak Siti sudah ada di London lagi nih. Atau di mana ini? Oh, di Köln ya. Baik, saya bacakan. Walau Pak Hasan Asyari belum lama di England, bagaimana menyikapi dan menanggapi masalah Brexit? Tadi sudah sedikit dibahas. Dan misalnya kita mau saling visit itu visanya susah tidak? Saya sebagai orang Indonesia yang lama di Jerman pun masih punya stigma pergi ke London atau Inggris itu susah meskipun dari Jerman ya. Untuk orang-orang Indonesia, baik yang mau ke Paris atau ke Jerman dan sebagainya, silahkan Pak Hasan Asyari. Apakah betul? Terima kasih pertanyaannya ya Mbak Siti. Memang kalau kita lihat realitas yang namanya pemberian visa itu merupakan kewajiban, itu hak sepenuhnya negara pemberi visa. Itu juga harus kita catat ya, kalau misalnya paspor hijau Indonesia susah mendapatkan visa dan sebagainya, realitanya memang ya seperti itu. Namun ini kan harus kita lihat case by case. Mereka sudah biasanya negara-negara Eropa yang kita tahu itu sudah melakukan outsourcing ya kepada institusi untuk memproses visa yang diberikan, dan yang kita lihat memang tidak mudah, terutama setelah adanya pandemi ini. Kalau kita baca di media, ada beberapa negara yang mulai mewacanakan agar ada namanya semacam vaksinasi paspor vaksinasi. Jadi selain ketika mereka mengajukan visa, harus juga sudah membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah divaksin COVID-19. Ini mungkin ke depan akan diberlakukan nih. Jadi ini juga akan membuat mendapatkan visa ini dalam tanda kutip semakin susah. Namun Mbak Siti, kalau kita lihat negara-negara maju juga ada kebutuhan untuk menghidupkan ekonomi mereka melalui turisme, melalui kunjungan wisatawan. Jadi yakinlah ya, kita itu yang namanya kesempatan untuk berkunjung ke Eropa, apakah ke London, ke Paris itu masih tetap ada. Karena kalau misalnya nggak ada wisatawan, ekonomi mereka juga mati. Jadi mungkin yang paling penting adalah ketika kita mengajukan visa, cermati persyaratannya, yang itu ditetapkan oleh masing-masing negara. Biasanya mereka mensyaratkan fotokopi buku tabungan, dan sebagainya untuk memastikan bahwa bahwa kita yang mengajukan visa memang dapat hidup secara layak, hidup di negara tujuan. Jadi sekali lagi untuk visa ini memang ini kebijakan masing-masing. Indonesia juga begitu, Mbak. Indonesia juga tidak memberikan visa obral ke semuanya. Bahkan pada saat pandemi ini pemberian visa ke orang asing itu sementara dihentikan. Ya, dihentikan dan hanya diberikan untuk alasan kemanusiaan. Jadi Mbak Gana, KBRI London dan juga KBRI Berlin, KJRI Hamburg, Frankfurt melakukan hal yang sama. Kita hanya memberikan visa ya kepada mereka yang betul-betul membutuhkan untuk alasan kemanusiaan.
Yang sering kita jumpai sekarang adalah visa dari diaspora misalnya, yang kebetulan mertuanya di Indonesia sakit keras misalnya, baru kita bisa berikan. Sekarang belum bisa kita berikan visa untuk mereka yang tanpa tujuan yang jelas datang ke Indonesia. Pertama karena membahayakan untuk kesehatan yang bersangkutan, dan kalau misalnya yang bersangkutan menjadi carrier itu juga membahayakan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi kebijakan visa ini merupakan kebijakan prerogatif masing-masing pemerintah, dan saya yakin nanti ketika situasi sudah normal, ketika semua orang juga membutuhkan wisatawan, ya keran untuk memberikan visa akan dibuka lagi. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya rangkum dari Niko Simamora. Selama awal-awal di Inggris, Bapak makannya bagaimana? Mungkin berbeda dengan di Indonesia ya. Kemudian dari Mbak Niken, selama pandemi Bapak mengatakan bahwa banyak toko yang tutup. Bagaimana menopang perekonomian warga? Kalau di Jerman ada sokongan dana bagi mereka yang bekerja di sektor restoran misalnya atau kafe misalnya. Kemudian dari Mira Habibah di Purwakarta mengatakan bahwa mengucapkan terima kasih atas motivasi Bapak untuk membuat buku karena dia akan menulis buku tentang Purwakarta, tempat di mana dia tinggal. Silakan Pak. Siap, terima kasih. Yang saya suka pertanyaan pertama mengenai makan ya. Nah, makan, untungnya grocery di London tetap buka dan saya boleh sehari sekali untuk belanja. Jadi untuk makan saya tiba-tiba menjadi gemuk, bertambah bobotnya 8 kilo setelah tiba di London. Wow. Karena kita nggak boleh kemana-mana, winter ya, dari Jakarta yang panas datang ke London yang dingin, yang kita pikirkan biasanya cuma kulkas sama kompor. Jadi pertanyaan pertama untuk makanan, alhamdulillah tidak ada masalah di sini. Bahan-bahan yang berasal dari Asia yang apa namanya sering kita butuhkan untuk masak tersedia. Saya pikir sama juga dengan di Jerman. Jadi alhamdulillah, walaupun stok Indomie saya sudah habis, saya masih bisa bikin makanan-makanan Indonesia. Jadi untuk makanan tidak ada masalah. Yang kedua untuk toko dan perekonomian memang terhenti ya, sebagian besar terhenti. Sebagai negara maju, Inggris punya skema furlong, kalau tidak salah namanya, mereka yang menganggur tetap diberikan tunjangan oleh pemerintah. Nah ini mungkin bagusnya pemerintah di negara-negara maju, mereka memang memiliki sumber dana anggaran yang bagus ya, yang sudah terlembaga dari zaman dulu. Ketika muncul masalah-masalah seperti ini, mereka bisa mengalokasikan anggarannya. Karena kalau jujur ya, ini adalah pengalaman dari negara-negara Eropa itu zaman dulu mereka suka perang di antara mereka. Jadi kalau kondisi perang, mereka yakin setelah perang selesai ada masa-masa ekonomi nggak jalan. Mereka kemudian membuat anggaran, selalu ada pos anggaran untuk kondisi darurat. Nah ini juga yang terjadi di Inggris ya. Sejak zaman dulu mereka selalu mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi terjadinya bencana, apakah itu karena perang atau karena penyakit. Dan ini yang terjadi sekarang, walaupun ya pemerintah Inggris juga mulai merasa berat ya, karena ternyata ini panjang sekali, hampir tahun lebih pandemi berlangsung, dan ini tentu saja memberatkan perekonomian. Dan memang ya Mbak, toko-toko masih tutup, ya kita nggak bisa kemana-mana. Saya ke mall, cuma datang ke grocery-nya, kemudian cuma lihat dari luar semua toko masih tutup. Jadi ini yang terjadi di Indonesia mungkin masih sedikit lebih longgar ya. Toko-toko tetap buka, kita masih tetap bisa pesan makanan online melalui Gojek, itu yang saya rindukan ya. Diskonnya lagi gede banget, saya harus terbang ke sini. Dan sini ada, tapi nggak selengkap di Indonesia. Dan yang terakhir untuk Mbak Habibah dari Purwakarta ya, saya sangat senang termotivasi untuk menyusun buku, dan saya mendoakan mudah-mudahan bukunya dapat segera selesai dan nanti dan mungkin juga akan dikupas oleh Mbak Gana di forum KOTK ini. Insya Allah. Ya, sebelum saya ke Mbak Edrida Pulungan dari DPD DPR RI, saya akan ke The Javato Foundation yang menjadi sponsor dari acara ini untuk memberikan hadiah merchandise bagi peserta yang beruntung. Silakan bagi perwakilan dari The Javato, mungkin Ketut atau siapa ini, silakan. Tidak ada ya. Baik, saya akan langsung ke Mbak Edrida Pulungan. Mbak Edrida ini kan ada di DPD DPR RI ya, yang ada di Jakarta, dan baru saja mendapatkan penghargaan sebagai ASN 2020. Wow, keren sekali. Baik, silakan Mbak Edrida, pertanyaannya sudah ada di chat room. Silakan dinyalakan videonya dan mikrofon, atau saya bacakan.
Baik, saya bacakan ya. Mantap sekali Mas Hasan Asari. Selamat untuk penerbitan buku Kamis Diplomasinya. Izin bertanya, apakah kemampuan menulis juga bisa mendongkrak karir Bapak di kedutaan? Apakah ada komunitas penulis dan sastrawan di London? Karena biasanya ada juga di London Book Fair, seperti di Frankfurt Book Fair, yang banyak mengundang para sastrawan dan para penulis di seluruh dunia. Terima kasih dan salam Taksim dari Edrida Pulungan di Jakarta. Monggo Pak. Terima kasih untuk Mbak Edridra pertanyaannya. Kalau pertanyaannya korelasi antara menulis dengan karir, saya nggak tahu. Karena apa namanya menulis ini lebih karena hobi ya, hobi passion. Tapi jujur ini sangat mendukung pekerjaan saya. Karena kalau kita bekerja sebagai diplomat, salah satu kewajiban kita adalah menyusun laporan ya, dan laporan itu kan memerlukan kemampuan menulis. Dan biasanya kalau laporan kita itu enak dibaca, itu kan pertanyaannya, ini siapa sih yang nulis laporan? Nah, mungkin juga dari situ apa ya orang-orang, oh kalau dia nulis laporan mungkin bagus seperti itu. Jadi saya tidak tahu apakah ini ada korelasi dengan karir, tapi saya yakin yang namanya kemampuan menulis itu bermanfaat untuk bidang kerja apapun ya. Kita sebagai dosen, kita sebagai jurnalis, even sebagai ibu rumah tangga pun kalau kita pandai menulis ya kita pasti bisa membantu anak kita belajar dan sebagainya. Saya pikir ini yang namanya menulis ini menjadi kemampuan yang perlu dimiliki oleh siapapun. Dan dengan kemampuan menulis ini, ketika saya menyusun buku Kamus Hubungan Internasional, saya memberanikan diri untuk meminta Ibu Menlu memberikan pengantar di halaman muka. Ternyata beliau sangat mengapresiasi ya memberikan pengantar di halaman muka dari buku tersebut. Jadi ini adalah menurut saya merupakan bentuk apresiasi dari pimpinan di tempat saya bekerja terhadap mungkin passion atau hobi dari stafnya untuk menulis yang saya kira juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat pembaca. Jadi saya pikir itu saya tidak bisa menjamin apakah menulis ini berkorelasi dengan karir. Kalau iya, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, ya saya melakukan menulis ini simply karena saya memiliki passion untuk itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, karena saya nyampe di Inggris ini lockdown, sebetulnya salah satu hobi saya kalau weekend, Mbak Gana, itu pergi ke toko buku. Walaupun sekarang sudah tersedia buku e-book ya, kita bisa mengakses dari mana saja, tapi suasana toko buku itu tidak tergantikan gitu ya. Kita tetap ada kesempatan sendiri kalau kita bisa lihat buku gitu ya, kemudian mencium bau kertas, dan biasanya di situ kita juga bisa bertemu dengan komunitas yang ditanyakan oleh Mbak Edrida tadi, sastrawan atau komunitas penulis. Sayang sekali sampai sekarang toko buku masih tutup, Mbak Gana. Saya berkesempatan untuk pergi ke toko buku ya, saya udah browsing toko-toko buku yang direkomendasikan di London, tapi karena masih pandemi, masih lockdown, saya belum berkesempatan dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah normal, saya mulai menjalin komunikasi juga dengan komunitas penulis yang ada di sini, yang mungkin juga bisa kita share dengan komunitas penulis yang ada di Indonesia. Mungkin itu jawaban saya untuk Mbak Edrida. Sekali lagi selamat ya atas anugerah sebagai ASN di bidang kepemimpinan dari Kementerian Kemenpan, dan mudah-mudahan selalu sehat dan bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya, saya bacakan pertanyaan dari Rudin. Izin bertanya Pak, menarik pada skema Erasmus tadi, pada program beasiswa Erasmus yang disponsori EU. Saya melihat memang tujuan ke Inggris pada skema beasiswa Erasmus tidak ada lagi. Apakah memang sepenuhnya dari bidang pendidikan juga Inggris keluar dari kerjasama EU? Mengingat ada skema yang berbeda, kata Bapak tadi, dari Inggris sendiri pada program touringnya. Dan jika benar, apakah masih bisa mahasiswa Indonesia yang studi di Inggris berkolaborasi risetnya ke negara-negara lain di kawasan EU di luar Inggris? Terima kasih Mas Bahrudin ya. Menarik sekali pertanyaannya. Betul sekali Mas, dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, mereka tidak lagi terikat dengan skema yang di bawah Uni Eropa, termasuk skema di bidang beasiswa dan pendidikan. Jadi skema touring ini memang menggantikan Erasmus. Kalau dulu Inggris masih menjadi bagian dari skema Erasmus, setelah mereka keluar dari EU, mereka tidak lagi menjadi bagian. Awalnya Inggris itu tidak memiliki skema baru, namun Skotlandia, karena dia merasa sebagian besar penduduknya itu awalnya ketika di referendum itu memilih tetap bergabung dengan EU, mereka bilang kalau misalnya nggak ada skema nasionalnya Inggris, ya mereka akan bergabung dengan skema Erasmus.
dan itu tidak dimungkinkan karena Skotlandia kan merupakan bagian dari Inggris. Akhirnya ada dinamika di tingkat nasional muncul yang namanya skema touring, Mas. Skema touring ini pada prinsipnya sama dengan skema Erasmus, akan tetapi ruang lingkupnya hanya Inggris. Jadi ini skema nasional milik Inggris. Nanti silakan dieksplor, siapa tahu ada kesempatan yang bisa digunakan dari skema baru yang diluncurkan oleh pemerintah Inggris ini. Seperti saya sampaikan, skema touring ini baru akan mulai dijalankan pada bulan September 2021 ya. Ini menjadi pertama kali akan diluncurkan. Ini mungkin silakan dieksplor untuk mencari tahu lebih detail mengenai persyaratan yang ditetapkan di skema tersebut. Kemudian dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, apakah tetap dimungkinkan ada kolaborasi riset antara universitas di UK dengan universitas negara-negara lain di Eropa daratan? Saya kira tetap dimungkinkan. Karena yang namanya universitas juga mereka memiliki mekanisme kerjasama independen ya dengan universitas-universitas lain, sehingga itu tetap dimungkinkan. Artinya Inggris ini mungkin sudah keluar dari EU, tapi bagaimanapun mereka kan bagian dari Eropa. Yang namanya hubungan bilateral, misalnya antara Inggris dengan Prancis, Inggris dengan Jerman, itu pasti tetap ada, termasuk kerjasama di bidang pendidikan. Seperti yang sudah kita lakukan juga dengan UKSIS tadi ya, secara independen, ketika universitas yang ada di Inggris bekerja sama dengan 3 universitas yang ada di Indonesia. Dan kerjasama semacam ini saya kira sangat banyak ya dilakukan oleh universitas di Inggris dengan universitas di Eropa. Jadi Brexit, keluarnya Inggris dari EU tidak serta-merta membuat Inggris menarik diri dari semua kerjasama yang ada. Ya, terima kasih Pak Hasan Hasari. Tidak terasa kita sudah 1,5 jam Zoom connecting dari Indonesia, Jerman, dan Inggris. Untuk beberapa pertanyaan yang belum dijawab, nanti saya usahakan untuk mengirim ke Pak Hasan Hasari dan jawabannya akan saya langsung teruskan ke WhatsApp group atau di Telegram group dari Zooming Koteka yang kita miliki. Karena waktunya sudah lebih dari 30 menit dan beberapa orang di Indonesia harus menjalankan ibadah sholat maghrib, kita harus menghormatinya. Kita harus menutup acara sampai di sini. Jangan lupa untuk mengisi e-sertifikat yang ada di kolom chat, karena begitu mengisinya akan langsung mendapatkan e-sertifikat secara langsung otomatis ke email masing-masing, dan ini akan mengurangi pekerjaan dari panitia komunitas traveler Kompasiana maupun dari International Office UPGRIS Semarang. Jadi jangan lupa silakan mengecek lagi di chat sebelum saya tutup nanti untuk mengisi, dan akan mendapatkan e-sertifikat secara langsung. Kalau tidak, nanti segera menghubungi untuk mendapatkan link e-sertifikat yang tertinggal tadi. Baik, Pak Hasan Asari, saya mengucapkan terima kasih atas insight-nya hari ini, informasi, jawaban pertanyaan, dan paparan tentang situasi pandemi di Inggris dan sekitarnya, Brexit, dan tentu saja sekitar London. Meskipun Bapak jalan-jalannya hanya ke mall, ke apotek, dan hanya jalan-jalan olahraga Bapak ya. Dan lain kali kalau Bapak sudah ke Liverpool, kita akan mengejar lagi pengalaman Bapak traveling di Liverpool dan menonton grup kesayangan tim sepak bola di sana. Baik, sebelum kita akan menutup, saya ingin mendokumentasikan siapa saja yang hadir di sini. Mohon dinyalakan videonya jika mau, dan kita akan punya 4 halaman untuk didokumentasikan. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasi dan waktunya hari ini, termasuk kuotanya sudah kesedot 1,5 jam. Semoga ada balikan rezeki untuk mengembalikan kuota yang hilang untuk hari ini, tapi banyak wawasan yang kita dapatkan dari KBRI Inggris yang kali ini diwakili oleh wakil dari Dubes Bapak Hasan Asari, karena Bapak Dr. Desra percaya selaku Dubes RI Inggris, Irlandia, dan IMO berhalangan untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk KBRI kru yang telah semangat untuk menggawang kita di acara hari ini, termasuk dari IO UPGRIS, termasuk teman-teman Kompasianer dan traveler di seluruh Indonesia serta di Jerman dan beberapa negara lainnya. Saya Gana Stegman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Maaf kalau ada salah, kekurangan, dan segala macamnya. Untuk pengumuman pemenang akan saya kabarkan di WhatsApp Zooming Koteka beberapa hari mendatang. Oke, saya dari Jerman, sekarang sudah pukul 11.34 dan mungkin di Indonesia sudah 17.34 waktunya maghrib. Wassalamualaikum. Jumpa lagi Sabtu depan dengan acara dan narasumber yang berbeda. Silakan mengisi e-sertifikat dan tunggu rekaman dari hari ini di YouTube Koteka Kompasiana.
Silakan meninggalkan ruangan dan have a nice weekend. Terima kasih semuanya dan tetap jaga Terima kesehatan. kasih. Protokol Terima kasih kesehatan. Mbak Gana. Terima kasih Siang, Pak Bu. Terima kasih Mbak Hasan. Gana, Terima teman-teman, kasih. Bapak Ibu semua. Bye. Terima Terima kasih Pak Oni. Mbak Gana. Bye.